Oke, selamat pagi, siang, malam. Di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan eh, tugas kelompok kami. Sebelumnya, untuk anggota kelompoknya ada Kelvin Wijaya, yang NIM-nya 1814100. Saya sendiri menjadi Profile Siregar 181401109 dan Joko Prasetyo 181401124. Oke, di sini pertama kami mengerjakan dua studi kasus. Yang pertama 5.5 dan 5.14. Pertama kan kami jelasin untuk yang 5.5. Nah, di sini diketahui bahwa kipas-kipas di sini studi kasusnya itu membahas tentang pemasangan kipas. Nah, jadi diketahui bahwa kipas-kipas ini tiba di dalam sistem pemasangan tuh dengan triangular tuh 2, 5, 10 dalam hitungan menit. Kemudian di dalam pemasangan ini terdapat 4 operator yang mampu melakukan pemasangan atau perakitan terhadap kipasnya. Dan untuk operasinya akan dikirim secara otomatis ke operator yang tersedia. Kemudian adapun pasangan untuk setiap operator sebagai berikut dapat kita lihat di sini ada 4. Yang pertama ini, yang kedua ini, 3 ini, dan keempat ini. Kemudian setelah proses perakitan kipas ditemukan bahwa 7% bagiannya itu rusak. Nah, jadi kipas yang rusak itu akan dikirim kembali kepada operator yang sama, yang merakitnya pada sebelumnya. Nah, karena kipas perlu dibongkar dan dipasang kembali, maka dari soal itu diasumsikan bahwa akan memakan waktu 30% lebih lama dari waktu perakitan biasanya gitu. Nah, kemudian di studi kasus ini diminta untuk mensimulasikan modelnya selama 20.000 menit, kemudian dikumpulkan hasil statistik menggunakan operator dan waktunya dalam sistem. Selanjutnya untuk model akan dijelaskan oleh Kelvin. Oke, saya akan menjelaskan mengenai model pada simulasi pada soal nomor 5.5. Jadi ini dimulai dari create kit, di mana kit dari untuk pemasangan fan-nya itu masuk, kemudian masuk ke proses pemasangan atau assembly proses. Nah, di sini akan masuk ke bagian design, di mana yang akan menentukan fan yang dipasang itu rusak atau tidak. Nah, apabila dia tidak rusak, maka akan langsung diselesaikan pemasangannya dan keluar dari sistem. Apabila dia mengalami kerusakan, masuk pada 7% tersebut, dia akan masuk kepada bagian seize atau di mana penahanan kitnya. Nah, kemudian setelah penahanan dia akan masuk ke repair, di mana repair delay dia itu memakan waktu 30% lebih daripada assembly proses atau pemasangan kipasnya. Kemudian akan setelah di repair, nah akan dirilis atau dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan dia akan kipas yang telah diperbaiki akan dikeluarkan dari sistem atau selesai. Untuk bagian report akan dijelaskan oleh Joko. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan report hasil simulasi dari soal 5.555. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada queue time-nya, ada queue time, di dalamnya ada waiting time. Nah, di sini untuk average-nya itu 4,29. Kemudian ada half width itu 0,8 dan juga ada minimum dan maksimum. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian ini number weightingnya kita bisa lihat tuh average-nya tuh 0,8, width-nya 0,14 dan minimumnya 0, maksimumnya 7. Kemudian pada bagian resource kita bisa lihat ada 4 operator. Operator pertama itu memiliki average 0,94 dan yang kedua itu 0,93 sama juga kayak operator ketiga, kemudian operator keempat tuh 0,90. Oke, next.
Next slide. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini adalah soal 5.14. Itu dia tuh menjelaskan mengenai antrian plat dan lisensi. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan soal ini ada baik kalanya kita mengetahui soal 5.13. Nah, jadi pada soal 5.13 itu diketahui bahwa terdapat sebuah kantor yang memiliki dua operasi pengerjaan. Yang pertama itu pengurusan plat, yang kedua itu pengurusan lisensi. Nah, jadi di sini diketahui bahwa pada mulanya tuh kan ada dua jenis. Yang pertama itu pengurusan plat dan lisensi. Nah, jadi pada orang yang mau mengurus plat itu memiliki Inter Arrival Expo 6,8 dengan pelayanannya itu triangle 8,8, 13,7, 15,2. Nah, ini satunya dalam menit. Kemudian jika orang yang ingin memperbarui lisensinya, maka arrival inter arrivalnya akan menjadi Expo 8,7 dengan waktu pelayanan triangle 16,7, 20,5, dan 29,2. Kemudian diketahui juga di soal bahwa sebenarnya jadi di soal itu diketahui bahwa terdapat dua antrian. Nah, jadi antrian ini ada dua jenis. Jadi masing-masing antrian ini mengurus customer yang berbeda. Jadi customer itu ada jenisnya. Yang pertama tuh customer yang ingin mengurus plat, yang kedua itu customer yang ingin mengurus lisensi. Nah, jadi kalau istilah di dalam dia modelnya itu terdapat 5 resource. Nah, resource-nya itu karyawan petugas-petugasnya atau karyawannya kalau kita bisa bilang. Itu yang pertama itu ada Mary. Jadi Mary ini mengurus antrian plat. Kemudian Katie ini mengurus plat juga. Habis itu Sue ini mengurus lisensi. Kemudian Jean ini mengurus lisensi juga. Daniel ini mengurus keduanya. Jadi itu mengurus plat sama lisensi. Next slide. Nah, kemudian selanjutnya ada kondisi di mana di soal dikatakan bahwa Katie itu dia itu bukan diassign ke bukan hanya mengurus plat saja, tetapi dia juga mengurus lisensi juga. Nah, kemudian selain itu juga untuk petugas Neil, nah dia ini melayani antrian yang paling lama dan juga padat. Jadi dia tuh memprioritaskan antrian yang paling padat duluan. Jadi yang paling padat duluan itu yang dikerjain. Nah, jadi kemudian di soal juga dikatakan bahwa itu akan dibuat sebuah simulasi yang dijalankan selama 480 menit. Jadi setelah dijalankan, maka akan di-generate sebuah report. Next. Nah, jadi ini adalah model simulasi dari soal 5.14. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang paling mencolok di sini ada dua line. Nah, jadi line pertama ini itu line pembuatan plat baru. Kemudian yang line kedua itu line pembuatan surat izin baru. Nah, kita bisa lihat di sini jadi di line pembuatan plat baru itu ada assign. Nah, jadi assign ini jadi orang yang mengerjakan tas mereka gitu. Jadi apa yang mereka urus gitu. Nah, jadi di dalam assign ini ada resource. Nah, resource-nya itu kalau yang dari plat itu namanya Mary. Nah, jadi Mary ini dia ngurus plat, Katie ngurus plat, kemudian di bawahnya itu Sue itu dia ngurus lisensi, Jin juga lisensi, dan Neil itu yang ngurus keduanya. Nah, setelah proses itu berlangsung, nah maka
Jadi sebenarnya di soal itu dikatakan bahwa ditanya siapakah yang paling cepat menentukan siapa yang paling cepat duluan ini prosesnya paling cepat gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya paling cepat itu adalah si proses pembuatan jadi surat izin baru. Nah, jadi karena di surat izin baru ini si Katie kan sebelumnya kan dia ngurus di plat, tapi sekarang dia tuh ngurus di lisensi juga. Jadi di orang yang di line pembuatan surat izin baru itu jadi ada nambah 1 orang lagi gitu. Nah, jadi prosesnya akan menjadi lebih cepat di bagian pembuatan surat izin baru. Nah, setelah itu proses akan selesai ketika prosesnya sudah di resolve. Oke, untuk selanjutnya akan report simulasi akan dijelaskan oleh KW. Oke, saya akan menjelaskan mengenai report hasil simulasi model tadi. Nah, di sini terdapat data time-nya, di mana itu terdapat semua datanya. Jadi dimulai ada new license dan new plate. Nah, di sini new license dan new plate itu adalah nama atribut daripada proses masing-masing jenis. Nah, untuk yang new license itu adalah untuk proses pada pengurusan lisensi. Kemudian yang untuk new plate itu adalah pada proses pengurusan pembuatan plat baru. Nah, di sini ada average time-nya dapat dilihat di bagian reportnya. Kemudian ada minimum value dan maximum value dari time-nya. Nah, ini saya jelaskan di bagian awal saja. Nah, di sini ada minimum value itu dia adalah waktu minimal dari time-nya. Jadi untuk untuk bagian pembuatan lisensi minimum time value-nya itu adalah 0,2899. Kemudian sedangkan untuk yang pembuatan plat itu minimum value time-nya itu adalah 0,1522. Nah, untuk bagian maksimum dari value time untuk yang pembuatan lisensi itu ada 0,4691, sedangkan untuk yang pembuatan plat adalah 0,2494. Nah, untuk seterusnya dapat kita lihat di reportnya. Oke, next. Oke, nah di sini adalah chart dari value time-nya untuk proses pengurusan pembuatan lisensi dan pengurusan pembuatan plat baru. Nah, di sini kita dapat lihat untuk bagian yang pembuatan lisensi itu dia ini bukan untuk time-nya, namun untuk bagian customer yang di resolve. Ini adalah chart resolve, seberapa banyak resolve dari customer terhadap masing-masing jenis. Jadi kita dapat lihat untuk yang new license itu lebih besar daripada pada yang bagian pembuatan plate karena bertambahnya personil. Oke, next. Nah, di sini ada report mengenai value customer-nya. Ini hampir sama dengan chart yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ada number out. Jadi di sini untuk yang pengurusan lisensi ada 59, untuk yang pengurusan plat ada 47. Nah, di sini ada average-nya untuk penyelesaiannya. Nah, di sini juga ada time di mana waktu pengurusannya itu ditampilkan di bagian time-nya ini. Next. Oke, nah jadi ini akan dijelaskan oleh Benyamin. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk reportnya.
Di sini ada dikasih tahu untuk resource usage dari instantaneous utilization. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Joko dan Kelvin tadi, ada pengurusnya yang bernama Jen, Katie, Mary, Neil, dan Sue. Nah, di sini ada dikalkulasikan untuk average-nya, kemudian half width-nya, minimum value, dan maximum value-nya. Dan kelihatan bahwa untuk setiap usage, di sini untuk instantaneous utilization, number busy, dan number schedule itu, minimum value dan maximum value-nya, minimum value dan maximum value untuk instantaneous utilization dan number busy itu terlihat sama hasilnya, hasil statistiknya. Namun untuk yang number schedule itu minimum value dan maximum value-nya itu sama besarnya. Dan average untuk number schedule itu satu semua. Sementara yang di instantaneous utilization dan number busy itu cenderung berbeda. Kemudian di sini untuk chartnya yang schedule utilization, di sini bisa dilihat untuk visualisasinya seperti Mary yang paling rendah, kemudian di atasnya ada Sue, di atasnya ada Jen, di atasnya ada Neil, dan kemudian yang terakhir Katie yang paling tinggi. Kemudian cara selanjutnya itu untuk menampilkan total number says. Nah, di sini terlihat bahwa Katie dan Mary mempunyai value yang sama untuk total number says-nya. Kemudian di bawahnya ada Neil, di bawahnya lagi ada Jen, dan terakhir ada Sue. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai soal chapter yang 5.5 dan 5.14. Apabila ada kesalahan kata, saya mewakili kelompok mohon maaf atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih.